Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini alhamdulillah gua berkesempatan bisa silaturahim nih ke kawan lama nih. Udah berapa tahun nih kita nggak ketemu ya. Langsung aja nih gua mau kenalin dulu nih. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, Om Beng. Hai guys, halo. Apa kabar Om? Baik, Man. Halo. Baik. Thank you, saya. Hampir 4 tahun lebih ya. Lebih lah, 5 tahun ya. Lebih. Terakhir tuh ketemu di acara Vespa di Senayan ya kalau nggak salah ya? Ya pokoknya ketemu Acara tuh Vespa. cuman lewat Oh, acara lewatan. gitu loh. Jadi kalau khusus gini justru sama Ian gue udah dari 2010, di bawah 2010 dia Udah ketemu ini lagi ya. gitu loh. Gitu. Terakhir Om Beng beli PTS ya ke gue ya, PTS warna hijau orisinil 3 juta. Bonus apa bonus itu? Bonusnya PTS juga. Tuh bayangin tuh kala itu ya Om ya. Ya, tapi gue nggak pernah berakhir sih kalau beli sama Eman, sama Oh. Ian. Akhirnya gue malah apa ya, gue beli mainan. Ada sih satu nih. Nah. Ada satu. Beli mainan, beli itu sama kawan-kawan ini semua. Jadinya gue sih cukup merekomendasikan ya, kalau lu orang ketemu dengan maaf kalau dalam artian yang jual itu yang bener gitu loh, karena keuntungannya apa? Mereka akan pasti jaga nama gitu, jaga kualitas sudah pasti, karena hidup mereka adalah di dunia ini. Wih, di Vespa for Life, Iya kan, for gitu, Vespa. jadi nggak mungkin mereka akan menipu hidup mereka gitu loh. Hidup untuk Vespa, Vespa untuk hidup. Jadi masih hidup berarti Vespa dijual untuk hidup. Vespa dijual untuk hidup. Yang masih nyisa unit Vespa dari gue apa nih Om? Kalau dari lo, gua masih ada sprint, ini Bagol sprint, ya? bagol, terus yang cuman STNK doang. Ini enggak doang. Terus kalau Vespa apa kecil itu di atas ada satu dari Eman dulu, gue belinya belah, habis gitu ya udahlah, nggak apa-apa pokoknya asal ada aja gitu. Terus yang banyak lah, ini Banyak ya, ini perintilan-perintilan ya? dari Eman cukup membantu. Saklar Waci. Sweet. GS, Bukan, itu yang ada kuncinya ya ya. kayak itu udah nggak ada lah. Itu ambrek-ambrekan tuh, gue dapetnya serenceng tuh. Dapat pengetahuannya dari almarhum Aceng ya. Wah ini buat Vespa langka nih, bilang, ini gua ada serenceng. Ya. Dibungkus ke koran. Aduh, kalau mengingat-ingat nostalgia tuh nggak habis-habis ya. Betul. Mungkin orang-orang sebagian mungkin males ceritanya yang dulu-dulu aja, tapi ya karena kita kan main barang dulu ya, Betul, Om ya. Jadi betul, memang betul. cerita dulu tuh ya lekat gitu. Betul. Kita mau nggak mau ya harus melalui itu. Kita ingatkan lagi biar ya inilah sejarah yang harus ada gitu kan. Nah, ini kita kesini nih selain silaturahim, dalam waktu dekat kan katanya mau ngadain event nih Om. Iya. Mungkin boleh dijelasin nih Om ke kita nih, Betul. Om. Kebetulan gua sama tim mau bikin event yang namanya Indonesia Vespa Days 2022. Indonesia Vespa Days adalah perayaan hari ulang tahun Vespa di Indonesia. Yang kebetulan tahun ini Ke-76 ya? Ke-76. Ke-76. Jadi umur udah 76. Betul. Seumuran lu ya nih. Seumuran lu ya. seumuran ininya apa? Seperti yang di depan. 76 tuh berarti ini ya, tajam. Tajam. Super. Super. Gitu. Ya, Jadi lanjut, Om. itu udah kita gagas sama-sama dari 2006 ya, dengan teman-teman ya, akhirnya terus jadi kayak gini sekarang. Terus itu adalah bisa gue bilang satu-satunya perayaan hari ulang tahun Vespa di dunia ini yang ada di negara gitu loh. Kalau kalian mungkin yang baru lihat kemarin itu ada acara Vespa Day. kayak gitu, itu mereka lebih merayakan yang namanya European Vespa Days gitu. Jadi iya. lebih ke regional mereka. Regional. Nah, kalau yang Negara. kita dan teman-teman ini ada kan adalah ulang tahun Vespa itu sendiri, Bro. Oh, ulang tahun Vespa. Hari Karena- ulang tahun Vespanya. Iya ya. gitu loh. Jadi itu yang tidak yang gua nggak tahu atau belum disadari dengan teman-teman penggemar Vespa di seluruh dunia bahwa ini bisa loh di event, dibikin acara bikin kayak acara. gitu loh. Kayak gitu loh. Dari lahirnya dari tahun 46 ya sampai sekarang sampai ya. sekarang. Nah, itu. Udah 76. Makanya kan keluar juga tuh Om ya Vespa Series. Matic yang Anniversary. seri Oh. tahun kemarin 75 ya kan. Yes, 75. anniversary 75, anniversary 70 itu ada gitu loh. Terus 76 sekarang akan ada tuh Om Beng tuh. Secara Om Beng kan juga
mungkin teman-teman juga pada tahu nih, dekat kan dengan Piaggio nih, udah bocoran-bocoran gitu. Enggak sih kalau dari Belum itu keluarin seri itu lagi, belum. Jadi kalau yang gue perhatiin dari produk-produk keluaran mereka adalah itu yang sifatnya angkanya tuh kayak 60 tahun ada versi. Ya kayak IT. Itu kan itu 60 tahun sebenarnya. IT itu Vespa IT itu 60 tahun. IT LX itu waktu itu ya 60 tahun karena LX itu kan sebenarnya angka 60 sebenarnya. Dari Romawi. Gitu dari Romawi. Kalau IT itu kalau nggak salah 50 tahun deh, kalau nggak salah IT itu 50 tahun Vespa, tapi versi sana. Di sini kita waktu itu belum sadar akan hal itu gitu loh. Jadi totok udah ada IT aja gitu, tapi sebenarnya itu 50 tahun LX, terus 60 tahun, terus versi yang dari Piaggio tuh 70 tahun ada. Itu 70 tahun dibuat juga dalam rangka PX, The Last PX, itu last klasik Vespa. Terus abis 70, 75, itulah secara resmi. Secara resmi yang dikeluarkan oleh Piaggio Internasional. Tapi kalau secara Piaggio nasional itu mereka juga ngeluarin. Nah, gitu. Sama seperti waktu kayak kita kenal Vespa PRJ. Oh ya, Vespa Hood. Yang kemarin, yang gitu. sempat jadi Bundling domestik. perbincangan ya, bundling Nah, domestik. itu lu orang deh yang tahu deh ya sekarang ya. Nggak tahu juga sih. Nggak goreng lagi ya. Nah gitu. Repot sih, kita kadang-kadang pengen mengedukasi tapi disalahartikan jadi menggoreng ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau dimunculin karena gue masih nyimpen stangnya. Oh iya. Akhirnya kebuka kan dikit-dikit gitu. Stangnya berapa? Satu ya? Nanti aja di komen. Nah gitu, jadi di Piaggio Indonesia sendiri itu mengeluarkan versi kayak gitu di tahun di kemarin itu gitu. Ada mereka bikin yang versi ulang tahun Jakarta kalau nggak salah gitu, tapi versi Matic gitu kalau nggak salah serinya sprint deh dengan segala macam ornamen yang berbeda dengan standarnya gitu. 10 tahun anniversary itu ya? Ya, yang 10 tahun itu ada tuh. Nah itu sebenarnya juga kalau gua lihat mirip-mirip kayak dikeluarkan waktu untuk UTKI. Karena sebelumnya belum pernah ada mereka bikin khusus itu khusus perayaan gitu ya. Gitu. Tapi kalau kombinasi warna itu emang khusus Indonesia dari dulu udah ada. Kalau dari Piaggio Indonesia misalkan dulu ada warna putih sama merah gitu itu ada gitu. Ya kira-kira kayak gitulah. Nah, terus untuk acaranya sendiri nih, Om Beng, ini rencana kapan nih mau diadainnya nih Indonesia Vespa Day? Terus sama tempatnya di mana nih? Kayaknya kan kita sekarang nih pasca pandemi berlalu ini kan kita kalau kata-kata zaman dulu tuh house event. Kayak Iya. Event ya. Jadi insya Allah kita akan ada di hari Minggu tanggal 31 Juli. 31 ini nih. 31 Berarti ini. udah mau deket tuh teman-teman tuh. Betul, udah mau dekat. Tapi emang gue udah lihat antusiasnya udah oke banget. Cuman gue masih agak deg-degan, makanya gue masih agak nyetel publikasinya nih bro. Oh iya, itu sih sebenarnya sih. Gua Karena dapat bocoran, publikasinya belum ada, ya sekalian ya kita ya Bang Ian, Bang Adin kita sowan ke sini nih silaturahim. Iya, itu dia gitu. Sekalian tanya-tanya hal itu, sekalian belajar ya. Namanya kita belajar. Nah, indahnya dunia medsos sekarang kan kita nggak belajar sendirian. Betul. Kalau zaman dulu kan kita sowan, Betul. bisa sowan aja bisa bersyukur ya. Betul. Harus ada yang bawa dulu siapa, dibawa siapa baru bisa ketemu gitu kan. Nah, sekarang kita sowan, kita sebarin nih Betul. Ombeng, ya kan. Kebetulan Ombengnya juga nggak berkeberatan, ya kan. Udah nggak apa-apa, share aja. Nah, Ombeng ini mungkin apa ya, kolektor kali ya. Bahasanya apa nih? Dia dari dulu udah mungkin kolektor kali ya. Barang-barang Vespa, tapi nggak cuma Vespanya doang nih, lengkap. Betul. Sampai perintilan-perintilan, Betul. buku, ya kan? Coklat. Coklat Iya, tuh. coklat. Apa aja sih Om yang di Iya, ini coklat. Om? Coba Om yang dikoleksi Om. Dari Jadi mulainya. semua lah. Gua tuh ngoleksi seluruh runtutan dari Vespa gitu loh. Nggak hanya unit, jadi sampai ke merchandise. Sampai ke coklat-coklat. Waktu gua diundang sama PID, terus mereka nyediain itu gua ambilin tuh man. Jadi gue simpenin brosur-brosur yang sekarang itu, ya itu gue pikir untuk nanti terus voucher-voucher itu yang lama, yang baru itu tetap gue kumpulin semua gitu loh. Itu untuk
rangkaian nanti edukasi ke depannya, Kumpulan materi. kumpulan materi, terus juga bisa kita tarik ke tahun 60-an, kenapa ini bisa sampai ke sini gitu loh. Seperti yang mungkin salah satu sesi besok itu akan ada Vespa listrik dari Elders ya. Elders gitu. Jadi nanti mungkin kita akan ada sesi talk show mengenai itu, kita akan tarik dari historinya seperti apa, terus muncul ke Elders, muncul ke elektrika yang terbaru. Nah ini sebenarnya ada rangkaian. Itulah gunanya untuk gua pribadi ngumpulin barang-barang kecil ini. Jadi gua ngomong itu ada buktinya, bro. Ada materinya, betul. Emang zaman dulu itu udah ada elektrik, Om Beng. Kok bisa gitu, Om Beng bisa berkesimpulan ada elektrik gitu. Sementara kan mungkin yang awam kan ya elektrik ya baru-baru ini kan. Mungkin kalau Elders ngeluarinnya sekarang, gua browsing di YouTube tuh sebenarnya juga tahun-tahun kemarin udah ada nih. Tapi itu bukan jadi pertanyaan utama. Emang tahun-tahun dulu ada itu elektrik di Vespa gitu. Gini ya, secara teknologi elektrik baterai ya, nih, istilahnya baterai ya, powernya ya, power baterai itu udah ada dari 1918 bro. Berarti udah dari Udah dari tahun 1918 itu udah ada, udah mikirin dunia otomotif itu gimana pakai baterai gitu loh. Nah masuk ke Vespa itu udah ada yang namanya elektrika. Oh, Vespa elektrika. Vespa elektrika. Di beberapa unit tertentu Di beberapa, kali ya. Unit gitu. apa aja tuh Om Beng tuh? Sebenarnya ada satu itu seri sendiri Seri sih. sendiri. Kayak rally mungkin ya? Nah, Motornya ada. Elektronik ya. Gitu loh. Jadi Jadi ada seri sendiri gitu loh. Seri sendiri yang kalau nggak salah itu nggak ada selahannya bro. Oh. Tapi small frame. Iya. Oh, small frame. Small frame nggak pakai selahan. Nah itu elektrika gitu. Terus berkembangnya teknologinya nantilah itu. Berarti itu udah bukan barang yang aneh lagi sebetulnya ya. Elektrik itu bukan barang baru lah ibarat kata. Cuman mungkin sekarang lebih ke pengembangan karena kan Betul. udah muncul Betul. mobil listrik Betul. yang ini dan regulasi dari pemerintah juga udah ada kan dengan plat birunya itu kan ya. Betul. Jadi, Ngomong-ngomong nih di acara Indonesia Vespa Day ada apa aja nih? Nah itu dia nah, tuh. Gini, sebenarnya Riding ada dong riding. riding udah pasti ada. Wah, mantap. Jadi sebenarnya filosofisnya Indonesia Vespa Days adalah mengedepankan hal-hal kehidupan Vespa yang ada di Indonesia sebenarnya, gitu loh. Karena ini kan ulang tahun Vespa ya, kita mentranslate barang-barang Vespa yang ada di Indonesia itu apa aja gitu loh. Misalkan kayak gue pernah dapat injekan Jawa dari Eman, itu Indonesia banget. Iya, Mungkin bener. itu nanti bisa Produk kita lampu. showing gitu Produk ya. lampu, ya. Produk lampu kayak gitu. Nah itu mungkin itu yang akan kita showing nanti. Di Balinya emang nggak ada ya, Men? Nggak ada Nggak ya. Makanya di sini ya. Jadi Vespa Indonesia Vespa Days itu untuk ngedepanin itu semua Iya, gitu loh. bener-bener. Ya kan jadi kita nggak istilahnya nggak lupa kita punya loh barang-barang Vespa loh gitu loh. Ya kayak Ian nih punya tadi di bawah itu supernya gitu kan, itu sebenarnya super dari Indonesia endemik. Nah kayak gitu loh sebenarnya. Nah itu yang akan kita kedepankan hingga nantinya gitu loh. Jadi kita juga nggak lupa root Vespa kita Benar. gitu loh. Dan harus dibanggakan juga bahwa Vespa kita, DNA Vespa kita itu adalah dari Itali. Iya. Jadi bukan dari Jerman atau bukan dari Amerika Prancis. atau dari Prancis, tapi langsung dari Itali. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita punya kedekatan di situ gitu, secara unit, secara series. Benar. Masalah ntar yang mau masukin siapanya itu nomor 2. Benar, betul. Kayak gitu. Emang pembahasannya menarik, bahwasanya kita punya produk-produk lokal yang pada eranya itu benar-benar dipakai kayak injekan kan. Betul. Mana ada injekan Itali, ada Iya. yang injekan Jawa, ya gitu. kan. Iya, Walaupun iya. mungkin versi keluaran Italia ada ya Petito itu ada. Crash barnya Iya, bentuknya kan. iya. Pitoti gitu. Ada juga gue Pitoti gitu, tapi ya yang Tetap itu ini yang khas Indonesia ya, gitu. khas Karena, gitu. karena ini yang teman-teman nanti yang anak-anak muda ini tahu gitu. Oh iya ini ada ya zaman dulu. Terus Iya, benar-benar. nanti bentuk-bentuk dari publikasi masa lalu Oh, iya. Vespa itu sebenarnya kan jadi kalau lu main Vespa ya nggak cuma unit doang. Benar. Kata-katanya ini loh, apa namanya, visioner. bener. Visioner ya, visioner Nah, emang. itu Kudu begitu sih emang ya. Kayaknya bener-bener milih tuh kata-katanya. Iya, dan Bisa itu gitu ya? dan itu gue juga nggak sempat ketemu sebenarnya ya dengan si apa istilahnya yang bikin kata-kata itu. Oh, iya. Itu orangnya ada sebenarnya. Gue pernah, gue tahu tempatnya. Beberapa Gua- orang atau satu orang? Satu orang Oh, dulu satu itu orang. ada di agensi tertentu dan orang itu emang udah tua banget sekarang sih gitu loh. Dan udah nggak bisa ditemuin lagi Oh. gitu loh. Saking tuanya, tapi dialah yang
yang bikin gimmick lebih baik naik Vespa. Oh, Iya, gitu, iya. oh gitu. Itu Lebih kan baik naik legend Vespa. banget Legend, gitu. iya. Itu. Sampai di Mudguard ya. Iya, Iya. nah, itu dia tuh. Nah, itu kan Indonesia banget. Udah gitu. ikon banget itu, Itu nggak ada di banget. tempat lain, Ah, yang ada di iya. negara lain lebih baik naik Vespa Ya, gitu. gua berharap beliau masih berumur panjang ya, tapi terakhir 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gua coba ke rumahnya udah nggak boleh ketemu ya. Gitu. Gue cuma pengen lihat mukanya, gue pengen foto gitu. Ini this is the Iya. legend selain daripada Putri Vespa Indonesia. Nah, iya, benar. Kayak gitu-gitu. Jadi lokal folklore yang kita Nah, gitu loh. benar. Itu Masih nyambung dengan pembicaraan di video kemarin tuh bersama Pak Edi Bule ya kan? Oh iya. Bahwasanya culture Indonesia nih juga harus diangkat. Kemarin kalau dari obrolan kemarin tuh Vespa-Vespa endemik betul. Indonesia Betul. gitu. Itu ya itu bagian dari historis ya, Iya. bagian dari Mohon maaf ya, kameramennya butuh kopi. bahaya ini. Bahaya ya. Suaranya doang. Mana nih orang ini? Ada suaranya. Nanti di akhir kita ngomong gitu, kenapa kameramennya nggak bisa masuk ke frame gitu? Karena gede banget orangnya. Ruangannya kecil kan. gua, enggak kan? Sama lah. Kecil. Enggak, tapi memang ini Om Beng, kalau memang ruangannya di apa hikmahnya nih ya, Bang Ian nih, Bang Adin, kalau hikmahnya nih Om Beng ruangannya segini, kalau Om Beng ruangannya gede, kita nggak kebagian ntar, semuanya ngumpul di Om Beng semua. Pasti nih ngumpul di Om Beng semua di. Ini mudah-mudahan sih kalau dijadikan museum juga bisa ini Om Beng, memorabilia ruangan gitu. Ya mungkin sekarang nih cuma dinikmatin sama Om Beng sama teman-teman dekat pastinya ya, Iya. buat edukasi. Tapi ini kalau wah ini sudah lengkap banget sih. Ini udah lengkap, ini nggak habis-habis ya untuk diulas dari perintilan, unit, apa namanya, advertising gitu. Ya, gue juga yang dari yang baru-baru gue juga gue kumpulin yang gue dapat dari PT PNG Indonesia itu kayak kue, cookies itu yang Oh yang Vespa. yang gue sempet Terus lihat tuh. ini juga Ininya. botol-botol gini walaupun memang botolnya botol biasa tapi itu ya kita tahu lah gitu loh. Iya, Kita nggak bicara betul. sekarang gitu kan. Iya, Iya, benar kedepannya benar. ya. Kita nggak bicara Kedepannya. nggak bicara Nah, tuh. sekarang gitu. Membaca masa Teman-teman lalu tuh, ya. iya, membaca masa lalu gitu. Makanya nih PRJ masih ada nggak sih? PRJ apa? Pekan Raya masih ada ya? Masih Udah berlangsung? tutup Oh, udah tutup ya? Udah tuh. Udah tutup. Makanya kalau ke pameran-pameran gitu, brosur-brosur sengget aja dah tuh ya kan. Betul. Sengget aja simpen tuh. Ya betul. kan? Buat nantinya. Kalau sekarang mungkin kelihatan nyemak tapi 20 tahun yang akan datang. nah gitu. Betul. Om, ini kan saya lihat nih di apa? Gue lihat di salah satu etalasenya ada tumpukan buku. Nah kebetulan nih kita sama-sama senang membaca ya Om ya, Iya, membaca iya. karena selain kita dapat informasi dari sowan, silaturahim, bertanya-tanya yang lebih ngerti gitu, buku kan merupakan Jendela jendela ya, Jendela jendelanya. dunia. Nah, Doraemon kan banyak yang banget di nih dalamnya. buku-buku nih. Kalau ya memang banyak ya, tiap buku memiliki cerita dan karakter masing-masing. Tapi kalau menurut Om Beng nih, buku Vespa apa sih yang anak Vespa nih kudu ini lo buku ini nih rekomendasi banget Iya. gua untuk ini gitu. Untuk punya lo Iya. kalau bisa gitu. Gini ya, pertama kenapa gue lebih memilih referensi itu dari buku, karena buku itu bertanggung jawab, Iya. ya. Ada publishernya, Benar. ada yang nulis. Jadi Iya. kalau yang dia nulis dia salah bisa kita koreksi, kita benerin, kita bahkan kita sue gitu ya bisa. Benar-benar. Tapi kalau di internet, lu kan nggak tahu ini asalnya dari mana nih tulisan. Iya. Copy paste segala Benar, macam, benar. bahkan dari sisi dunia jurnalistik pun Benar. ini masih diragukan nih ininya nih apa kesahihan sumbernya ini. Dari mana nih informasinya Iya, nih? Si bener Eman apa enggak ngebacot sih? aja nih Iya, ya kan. gitu kan. Kayak mungkin dari Kata tulisan-tulisan siapa? Iya. gua di internet aja banyak di copy paste udah gitu hilang nama gue gitu. Aduh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nah that's why gue lebih milih ke buku gitu loh, karena itu sangat bertanggung jawab, mereka bisa menjaga moral gitu loh di buku tuh. Terus juga ya dari ajaran kita kan
ayat pertama bacalah. Jadi lu harus ngebaca. Iqra. Mikro. Iya kan, gitu. Lu harus ngebaca, men. Iya, Gitu loh. betul. Itu. Dan itulah yang gue pikir. Nah, ada beberapa buku sih yang gue pikir juga jadi acuan ya. Misalkan satu ya, tadi ada di situ di ini nih. Ini salah satunya deh. Ya. Sorry. Ini salah satunya nih, yang lo harus punya nih. Oh, teknika. Teknika, udah, Nih, gitu loh. Lo, temen teknika. kita nggak Teknika. Buku teknika ini dia keluar 6 jilid. 6 ini ya, 6 buku. ngambil ya. 6 buku. Dia untuk pembahasan Vespa itu dari 1 sampai 5 ya, Om Beng ya? 1 sampai 1 5. sampai 5 yang 6-nya Nah, itu gue belum punya. color ya, 6-nya membahas tentang warna. Gitu. Karena warna-warna Vespa zaman dulu kan Max Mayer ya, Om Beng. Betul. Padahal di sini juga ada. Mungkin itu rangkuman dari Rangkumannya semua, ya, biar kita rangkumannya. nggak membuka satu-satu gitu kan. Bener. Gitu. Oh ini ya Om Beng yang jadi ya. Ini teknika lah ya, Hmm. gitu loh. Jadi kalau ada yang jual teknika ya lu Uber deh, Uber deh gitu bener, ya. bener. Itu terus yang kedua juga bahwa buku itu nggak benar semua juga salah juga karena gua baru lama menemukan ada buku yang salah Oh, gitu loh. Sorry, yang tadi mana? Oh, maaf. Sorry, tadi dicat. Nah itu semua dah. Ya. Ya, thank you. Nah, ini kalau bicara buku, ini ada ceritanya juga semua. nah ini kita jadi dapat ilmu lagi nih ya dengan silaturahim tuh selain kita memperpanjang Persaudaraan. memperpanjang persaudaraan, membuka pintu rezeki juga nambah ilmu pastinya. Nah, ini kayak ini buku ini emang oke. Ini buku oke dan dikarang oleh Giorgio Sarti emang. Giorgio Sarbini. Ah, Sarti. emang terkenal dia sebagai penulis Vespa, tapi di sini ada yang salah gitu loh. Nah, ini yang perlu kita juga bahwa tidak serta-merta semua kita benerin gitu loh, teman-teman. Gitu Yan. Jadi di sini pas kita compare dengan sini ini salah gitu. Itulah kenapa kita harus banyak komparasi walaupun itu di buku gitu loh. Itu satu. Nah ini gue dapat dari temen gue waktu ke museum Piaggio. Jadi mereka alhamdulillah kalau orang ingat Vespa pasti ingat gue gitu. Mantap. Nah itu dia. Nah ini Emang sorry gue potong. Emang kalau Om Beng tuh udah ikonik banget ya, Bang Ian ya. Pokoknya Edukatif. siapa? Om Beng. Waduh kayak udah siapa yang nggak kenal Om Beng lah gitu ibarat kata ya kan. ya kita saling mendukung lah ya, kita saling mendukung. Gue banyak disupport sama Ian, sama abang ini, sama ini, semua disupport gitu untuk kita bisa ngumpulin ini agar dunia Vespa Indonesia tuh menarik. Iya benar. Gitu. Nggak gitu-gitu doang. Nah ini lucu men. Ini lu tau nggak apa? Ini clipping men. Clipping Vespa dulu ini sebuah kebiasaan edukatif zaman dulu yang sekarang udah mulai jarang ya. Udah Gitu loh. hampir nggak ada. Iya gitu loh. Dan Bener. ini Vespa. 70% isinya clippingan Vespa. Walaupun ini kita tahu dari mana. Dari gambarnya, ya kan potongan-potongan. gitu loh. Gitu loh. Ini yang salah satu yang baru gue dapet yang ini Indonesia banget gitu loh. Bener. Walaupun cuma kayak gini doang gitu. Untuk ini gue apresiasi banget dengan orang-orang zaman dulu tuh lihat. Gimana mereka ya kan ini Iya. aduh. Jadi didokumentasikan. Kalau kameramen juga mungkin ngelakuin gitu ya. Cuman bedanya dulu dari potongan motor plus. Iya. Tabloid otomotif Iya, ya. betul, Masih betul. ada dong. Masih ada ya, masih ada tuh. Tapi kan itu kebiasaan yang edukatif loh. Dan di itu situ udah- kita bisa ini om, maksudnya ada hal-hal yang Indonesia bikin kayak custom Iya. yang nggak Betul, biasa. betul, gitu. betul, iya. Gitu. Jadi ini yang Indonesia banget. Indonesia Kenapa banget. kita terus Indonesia Vespa Days gitu. Bener. Ini belum tentu dilakukan oleh orang-orang sana gitu loh. Mungkin di di fotoin per frame terus bikin kayak slide bisa lucu juga nih. Mungkin teman-teman ada yang pengen lihat kali Om. Ini yang Oh, kita iya. apa sih gitu nih. Iya. Jadi ini buku apa sih ini? Buku kotak-kotak ya? Buku Tabelaris. Buku apa sih? Table lah. Buku table nih orang akuntansi langsung tahu ya kan. Jadi nih Tabelaris. mungkin bisa dideketin kali ya biar teman-teman mungkin bisa lihat nih Om. Iya. Ini apa sih tadi Om Beng buka buku. Jadi ini buku Lihat di Zoom nih. buku kayak buku akuntansi gitu, buku zaman dulu. Nah, ini di dalamnya nih ada potongan-potongan
Vespa, satu buku isinya Vespa semua. Dari majalah-majalah nih. Wah ini agak sensor tit gitu kan, gambar-gambar yang ini ya kan, tuh kelihatan ya, ini ya tuh, ya kan. Tapi ini Vespa semua. Jangan Ini. disensor, justru Vespa tuh. Oh gitu ya, biar pada nonton malah ya. Iya. Gitu. Jadi sensualitas. apa hal-hal yang mungkin sekarang udah ini udah enggak ya Om ya, di era digital sekarang kayak gini, Nah itu dia gitu loh. Ini kayak kan- ngumpulin perangko ya Nah, kan. iya, gitu Enggak loh. gitu. terus ada lagi ini gitu. Ini kan lo kebayang dulu gila nih buku tulis kan? Oh, yang covernya itu. Iya ya? covernya Vespa gitu. Oh iya. Waduh, Udah ada, udah pernah aja Udah Om. nggak ada. Indonesia banget gitu loh. Enggak, saking topnya Vespa sampai di Iya, di cover Iya, buku bener. Ini apa nih? tulis, gitu. ABC apa Kiki nih? Kiki muda-muda ya belakangnya. Belakangnya. Ya sinar dunia, Oh, sinar dunia ya. Sidu. Gitu ya. Ada ya? Logonya dong, itu logonya. Ya, itu Apa kan naga apa? motor. Hah? Ruang motor. Ruang motor tuh. Ada tahu Ada deh logo cuma dealernya. jadi Iya. ini kan kita dari sini juga bisa belajar standarisasi dulu keluar. Zaman dulu kayak Iya, gini, keluar kayak gini gitu. nih gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang jual stiker ini bukan stiker bikin-bikinan sekarang gitu loh. Ini stiker-stiker emang zaman dulu gitu. kayak Bener. gitu. Dari ini kita bisa tahu Vespa tuh kayak gimana di Indonesia kayak gitu. Makanya gua ya ngumpul-ngumpulin aja gitu. Ini jadi suatu inspiratif ya. Inspiratif karena pada umumnya kita cuma ngumpulin unitnya. Unit, mainannya dekes. Iya. Gitu. Tapi ini kalau Om Beng hampir random ya. Random hampir gua. random Gua random. semuanya pokoknya yang related sama Vespa di Betul. koleksi gitu. Gua koleksi. Di koleksi. Ini coklat. Ini coklatnya. Coklat ya? Ini coklat. Enggak cair tuh. Lah, emang Gua nggak tahu. Ini kayaknya Bro Ardin kalau langsung Nyambung ya. langsung semangat gitu kayaknya langsung Iya. gue pengen ngerasain coklat Vespa gitu kayak Ini Iya, produk sekarang. gue merasa disalip nih kayaknya gue Ini ada yang unik loh dari buku ini. apa tuh Yang punya siapa Iya. coba? yang punya buku ini Eddie Van Halen. Buset dah. Emang sih nggak aneh ya, Eddie Van Halen kan bininya orang Orang Sunda Indonesia. kan? Ada orang Ibunya. Tasik. orang Tasik Orang tuh. Tasik ibunya. Ibunya. Jangan-jangan ini Ibunya. waktu Eddie Van Halen kesini nih. Eddie Van Halen. Dia penasaran coba. Uci bin Slamet nih. Masih coklat tuh, kasih lihat Masih dulu. coklat, coklat. Masih penasaran nih Bang Ardin. Coklat kan kayak silakan. Iya, dia nih lama-lama ngeras ya. Silakan. Lama-lama dia mau Memang fosil. deketin Memang, coklatnya Memang biar kelihatan. Oh coklatnya nih. Ini ntar dikira batangan biasa lagi nih. Nih, apa ya kita Iya. tuh coklat. Ini. Buram. Tuh, Nah, coklatnya ada tulisan Vespa. Bener. Tuh. Ya. Ini ada lagi bagaimana? Ada lagi tuh. Ini kalau Belakangnya. oh ini ada gambar Vespanya nih. Waduh, ini situ. Ya. Siap. Gitulah Oke, kira-kira. Ini kalau didiemin lama-lama bisa membatu ya, jadi fosil. Gitu, jadi, ya. Nah, kalau lama-lama deket Bang Ardin, Iya. habis tinggal sampai. Jadi tahunya di balik ada Vespa. Oh iya, kamu nih boleh diinin dulu, cicipin dulu kali. Oh, gitu. Bang Ardin mungkin ada yang pengen ditanya-tanyain sama Om Beng. Mumpung lagi di sini nih, ya kan? Yes. Mm-mm. Tadi penasaran sih Om Beng, sebenarnya yang endemic Indonesia gitu. Kita punya berapa jenis sih sebenarnya endemic Indonesia gitu, yang klasik-klasiknya. Klasiknya dalam artian ini transmisi ya. Ya, dua taknya. Dua taknya ya. Berarti itu kita bisa mulai dari tahun 69 ya. Super Sprint ya. Itu udah tahun 72 sebenarnya. 72 karena secara bikinan dan motor dan motor tuh udah bikin di tahun itu. Sampai terakhir mungkin yang 2019-an itu ya. Vespa seri bukan IPX sudah dari luar. Corsa masih Excel gitu. 2006 terakhir ya. Ya itu Motor 74 ya. ya itu yang terakhir gitu loh. Jadi nah itu sih yang endemi kita. Di samping juga ada yang kontroversi Man. Gitu loh. Misalkan apa? Ini kita ulas lagi kemarin. Apa? Gak apa-apa ya, namanya kita juga dapat dari berbagai macam sumber. Betul. PX kita ulas lagi PX yuk. Oh. PX PX MK. Kalau menurut pandangan Om Beng gimana sih PX MK? Kan masih rancu di luaran sana tuh. Gini ya. PX MK1 kok waktu zaman dulu kita kan gak ada tuh Bang, PX MK1, MK2. Iya. Nah, sekarang kan muncul tuh PX MK tuh harus yang MK1 tuh harus yang 4 digit, nggak ada sen.
Kita cut dulu ya. Kita cut dulu, rehat dulu. Belum dapat dulu. Oh. Nah, ini yang Yang ini yang The Legend from ini cover yang berikutnya kan, yang awalnya yang gambarnya LX depannya. Nah, oh ini ya. Ini pertama. Nah, ini sekarang jadi gambar LX depan ya Bang Sam? Nah, karena apa? Karena Oh. beda publisher. Oh, beda publisher. Ini publisher pertama. Ini Hmm. publisher pertama. Iya. Gue punya dan ini udah LX. Ya ini emang ada beberapa seri yang itu. Gua kira Bang Ian mau bilang gini. Gua punya, udah gua jual. Enggak. Gue kalau begini gue Enggak ya, simpen terus ya. Simpen terus. Padahal kemarin juga sempat ada tuh yang jual di grup kan, borongan tuh padahal ya. Malah di grup sepeda ya. Iya. Bukannya di grup Vespa malah. Sayang banget tuh. Emang kadang-kadang gini ya Om Beng ya. Kendala kita itu kalau seandainya pas ada barang bagus, kok dilalah ya. Pas nggak ada duitnya Om ya. Itu misteri kehidupan. Misteri gitu. kehidupan. Misteri kehidupan. Nah, kembali lagi ke PX itu ya. Gimana nih? Memang PX itu sebenarnya kan PX nih ya yang belum pakai embel-embel MK. eksklusif, Iya, yang belum pakai ada, iya benar. gitu loh. Jadi, Awal-awal. awal-awalnya memang secara PX itu memang ada MK1, MK2 gitu ya di Italinya sendiri gitu loh. MK1 emang yang nggak ada setnya itu benar secara spesifik. Secara spesifikasi dari kayak nih kita jadi bicara pakai buku aja gitu loh. Ini ada gitu loh. Nah, ini dari PX 125, 150 dan semuanya gitu loh. Nah, emang yang dari seri 1 tuh emang nggak ada ininya gitu loh. Nggak ada apa ya? Nggak ada sennya gitu loh. Masa kan bilang seri 1 gitu. MK1 sama itu sebenarnya sebutan MK itu kan Mark 1 itu kan sama mengacu ke kayak VW ya kan, seri-seri VW yang generasi Morris, Mark 1, gitu. terus Land Rover, MK1 juga kan gitu. Relic Chopper, Nah, ada tuh gitu. Relic MK1, MK2, Kayak gitu. MK3, Itu sebenarnya istilah-istilah dalam dunia otomotif untuk generasi awal. generasi. Nah, memang generasi awal PX itu nggak Tanpa ada sen. tanpa sen gitu loh. Tanpa sen. Gitu. Enggak, yang dimaksud emang tuh apakah tertulis di benar. di bukunya atau di Vespanya VW-nya tuh MK1 gitu. Bukan. Gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu biasanya tertulisnya adalah di serial number. Oh, serial Iya. number. Tapi Tapi kan kan yang tidak jadi ditulis MK1 kan? Bukan. tapi yang jadi dilema dan yang jadi pertanyaan, gue lebih tertarik ini pertanyaan atau keingintahuan karena buat sifatnya buat menelusuri ya Om Beng ya, Betul. ketimbang jadi perdebatan gitu karena capek ya Betul. kalau jadi perdebatan Kontroversi gitu ya. Kontroversi gitu itu ya. capek, jadi kita cari ini edukasi tanpa yang ini yang bener, yang itu yang salah, enggak. Betul. Jadi ya ini yang ada di lapangan gitu kan. Betul. Bahwasanya untuk PX itu serinya harus 4 digit ya, Bang Ian ya. Oh, yang di Harus awal. seri 4 digit, nggak pakai sen. Ya kan gitu kan, nomor rangka 4 digit. Tapi kan yang jadi dilema nih, dan motor ngeluarin 4 digit pakai sen. Ya kan? Nah, itu gimana? Itulah kontroversi yang antara endemik Indonesia dan endemik Italia. Keluar. Sama seperti bagol. Bagol, iya. Sprint bagol ya kan. Bagol, ada yang benar. asbak, ada yang segala macam bla 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 benar, gitu kan. benar. Nah, kalau menurut gua ya, itu lebih ke permintaan pasar. Benar, Yes. permintaan pasar, yes, benar. Gitu loh, permintaan pasar. Karena apa? Pada saat itu kayak kita tahu bahwa bagol di 69, awal keluarnya ya? itu kan nggak populer di Nggak Indonesia. populer, bener, Karena Gede banget. gede Oh, banget, gede terus lampunya banget. bulat pada saat itu, terus keluar dari produk-produk brand lain lampunya mulai kotak ini, akhirnya digantilah dengan stang kotak tapi trapesium terus asbak. Asbak. Kan ada tuh. Nah, ini Benar. kontroversi gitu loh. Ini kontroversi yang emang tercipta di Indonesia sebenarnya. Dan gue pikir itu nggak usah terlalu dipusingkan ya. Dipusingin Jadi sih, itu ya. Gitu justru loh. variasi maksudnya. Iya. Ini loh versinya, versi betul, ini gitu ya. betul. Jadi makanya di situ kan ada pilihan. Lu mau main versi Itali atau versi dan motor. Gitu loh. Bener. Gitu loh. Bener. Jadi Cuman kan tapi kan gini dong, sorry gue potong. Jadi kan tapi kan dimanfaatkan oleh teman-teman ya dalam rangka otomatis dalam rangka satu dalam rangka mencari cuan atau dalam rangka
nggak goreng juga, jadi melengkapi koleksi gitu kan jadinya. Karena kan memang seperti kita ketahui sprint bagol itu kan 69 sampai 79 ya, Iya. yang dari luarnya Veloz itu. Tapi kan kalau dan motor itu kan 74 ya, Betul. 74 sampai 75. Makanya keluar seri 01, 02 gitu. Betul. Nah itu kan bener kayak tadi Obeng bilang permintaan pasar ya, bisa jadi di tahun 76, 77 oh gue pengen bagol aja gitu kan. Iya. Gitu. Iya, emang dua jenis sih sebenarnya. Jadi dua jenis gitu Sebenarnya kan. emang dua jenis gitu. Nah emang ini gue bikin Nah. rumusan baru. Wah, ini ini gue bikin rumusan baru sprint. Ini, Gitu ya. ini teman-teman pokoknya jangan skip. Emang ini pembicaraan kayak kemarin ya, ini pembicaraan singkat, ya kan? Pembicaraan singkat. Singkat dalam Nah, 2 jam. jadi ini kayak apa nih Om? Ini sampai kayak begini loh di Ini gue bikin rumusan kita membaca sprint, kenapa terus kontroversial ada sprint di Indonesia. Nah, terus ini gimana nih Om? Menarik nih, menarik. Nah ini, Turunin dikit dong. iya, oke. Ini sebenarnya ada dua sih. Oh, ada dua. Nah, ada dua bisa di. Buat silakan. Nah, Mungkin bisa di ituin Om, Bang. Gitu. Nah ini gue coba. Ya, nanti dikasih fotonya ya, nanti di zoomin gitu. Ah. Biar teman-teman bisa Gue coba Nah, ini gimana nih, Om, nih? membreakdown Heeh. kontroversi daripada sprint yang ada di kita gitu. Heeh. Semoga dengan baca ini terus jadi gampang gitu. Heeh. Bahwa pada dasarnya Vespa sprint itu ada dua. Ini Hmm. kita mengacunya dengan Itali ya. Mengacunya dengan Acunya Itali. dari Itali benar. Jadi sebutan pertama Vespa sprint 150. Hmm. Vespa 150 sprint. Hmm. Ini yang pertama. S. Nah ini yang bagol Vespa 150 sprint Veloz. Veloz. Ada kata Veloznya. Ada kata Nah, Veloz. tahun produksi itu tahun 1965 sampai 1974. 74. Yang seri 1 MK1. Heeh, Ya. satu. VIN numbernya ini. Ini semua nih VIN numbernya. Jumlah produksinya segini. Ya. Nah, di seri kedua ini tahun produksi 1969 sampai 79. 79. Nah, di sini ada range waktu yang satu masa tuh ada dua varian. Gitu. Jadi tahun 69 sampai tahun 76 ini ada dua sprint yang keluar di kedua seri ini. Gitu. Di mana kita bacanya? Kita bacanya dari VIN number aja gitu loh. Nah, di sini VIN number ada yang hilang. Hilang karena ini VIN number bukan hilang karena ini untuk ekspor, untuk Iya. nomor-nomor di Indonesia. Gitu. Ini VIN number ini yang untuk nomor-nomor di Itali. Nah, ini ada jeda waktu misalkan dari 1001 sampai 1.205.6 sekian-sekian. Di VLB-nya tahun 79 ini ada sekian-sekian. Ini ada kalau kita baca ini ada beberapa Masuk di dalam situ ya. iya gitu loh. Jadi ada beberapa unit yang kayaknya nih kok nggak ada ya nomor gua. Memang di sini nggak ada. Tapi itu akan ada nanti di produk yang lu punya yang itu bukan di Itali. Yang udah dibikin di Indonesia sendiri gitu loh. Jadi dia nge-trick sendiri tapi orisinil. Jadi nggak Karena karena berpatokan 0102 dong. enggak gitu loh. Jadi di sini ini Italinya di sini. Nah, terus nanti akan ada di luar ini angka ini dolar angka ini yang tetap orisinil tapi dia kayak menyisakan angka gitu loh. Ya. Gitu loh. Jadi ntar produk sekian sampai sekian bukan dikeluarkan secara Itali. Tapi dapat lisensi ya kayak di Dan Motor ini. Berarti salah satu bagian dari menghabiskan kapasitas produksi juga ya. Iya, kira-kira kayak gitu Gitu. loh. Nah, ini seperti ini nih. Gitu. Ini jumlahnya ada sekian, ini jumlahnya ada sekian yang VLB 1T itu ada 119.000 sekian, VLB 2T ini VLB 2T juga ada loh sprint gitu loh. Dan ini lebih rare. Gitu loh, karena cuma sedikit. Cuma 1.500. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kontroversi ada di sini nih. Di 69 di 76. Karena dia di 1 tahun keluar dua varian. versi Iya, ya, gitu loh. Tapi master produknya tuh 2 ya. Dua, master produknya 2. Udah Veloz tuh udah pasti bagol. Bagol. Kalau kita mengacu ke Itali. Itali ini kita mengacunya ke Kita Itali. mengacunya ke Itali. Karena kan kalau di Indonesia kembali ke Pasar, pasar, gitu loh. Gitu. Ibarat kata gue orang kaya di zaman dulu, aduh gue nggak demen nih ini Iya. gitu. Gue minta stangnya yang ini dong. Balikin gitu deh. kan. Nah, pada saat bersamaan itu ada super yang stangnya Jenong. enggak kayak apa? Trapesium, tapi asbak. Dalam. Apa? Stangnya. Stang apa?
kan ada super yang Super Ginong, Super Asbak. Trapesium. Hmm. Super Asbak. Hmm. Kan Super Asbak kan ininya Pakai sprint ya. trapesium. Hmm. Nah, itu yang dipakai gitu loh sebenarnya. Itu Udah yang stok dipakai. yang ada udah diganti aja. Iya, nah karena dia Gitu. ya lu ya orang kaya, gua nggak mau yang bagol, gua mau yang instan ini yang aja nih. kayak Karena gitu. pada eranya itu era bulat-bulat itu sudah mulai Bosen. orang udah orang mau udah bulat-bulat bosen. dulu udah Apalagi gede kuno banget. kuno Iya. gitu kan, Ah, kuno gitu. old school gitu Iya. kan. Jadi dulu belum ada old school, banyak yang ini nih yang ngetren nih Iya. gitu kan. Ya, kayak gitu. Nanti gitu. kemungkinan ada surveinya juga dulu ya. Pasti Ya, ada lah, pasti Pastinya diproduksi mungkin ya, massal. mungkin ya, Pasti mungkin ada. ya, gitu. Nah, lewat ini pos kota ya. Wah, dibanyakin nyari nih pedagang nih. Alio oncom lu. nah, Ayo, gitu, itu ayo, juga ayo, itu juga jauh. terjadi di PX gitu loh. Gitu. Jadi gue pikir kayak gitu juga nggak ya kita nikmatin aja men sebagai bagian Iya. daripada warna-warni main Benar, Vespa di benar, Indonesia benar. gitu loh. Itu yang Jangan bikin saklek ya. jangan Iya. saklek, itu yang bikin apa seru ya. Seru. Karena dunia Vespa kan Berkembang. luas, berkembang gitu. Betul. Ilmu gak ada habisnya om. Nah, iya Betul. justru itu makanya kan pentingnya kita silaturahim gini kan itu jadi nambah input lagi ya kan, nambah pengetahuan kayak gini nih, detail banget nih penjelasannya nih. Menarik banget jadi Ya mungkin teman-teman. ntar gue bisa kasih ke Eman ininya lah. Boleh, kopinya ya, Om ya. Soft file-nya yang soft ini file-nya gue boleh. bikin di itu Hmm. kayak gitu. Kira-kira kayak gitu nanti bacanya. Nah, kalau dari Om Beng nih polisinya sekian banyak ini yang paling susah dapatnya atau Om Beng ini perlu banget nih. Mungkin bukan karena nominal price-nya atau gimana, tapi ini mungkin nggak seberapa tapi ini susah gitu nyarinya atau emang itu karena harganya atau emang itu karena kelangkaan dari koleksinya Om Beng ini yang ini banget apa nih? Gini ya, Paling berkesan. maksud gue juga pesan untuk teman-teman yang kolektor yang newbie ya. Hmm. Kita jadi gini aja. Kita pakai smart collector aja. Oh, gimana tuh? Smart collector tuh saat lo emang punya duit dan terus ada barang itu apapun kalau emang lu cinta Vespa ya lu bayarin aja gitu loh. Beli aja dulu. Beli aja dulu Ah. gitu loh. Beli aja dulu. Gue juga nggak tahu nih. Kemarin gue beli pistol. Hmm. Gue pikir gue punya yang kiri. Hmm. Ternyata punya yang kanan. Nah, gue beli yang kiri gitu kan. Pas di rumah ya sama. Kiri-kiri. Iya kan? Jadi istilah pistol-pistolan itu buat variasi keluaran Vigano kalau nggak salah Iya. ya. Itu di tepong, ada di bok kiri kanan ya. Iya kiri kanan. Biasanya kiri. Biasanya kiri doang, Karena biasanya. itu Ditutup laci. Iya kan, ditutup laci, Ah, ya kan. ditutup Terus laci. jadi pertanyaan kok kanan ini bener apa enggak gitu? Iya, bener. Nah itu ya ada kanan apa enggak gitu kan. Nah itu sebenarnya lucu gitu. Itu hal-hal yang nggak perlu kita ngotot-ngotot gitu ya. Udah kita cari buktinya aja lah. Gitu. Iya bener. Nah itu jadi kita pilih yang apaan aja. Kalau gue sih ambil, gue punya duit ya pas gue event itu cuman kertas-kertas kayak gini gue beli. Kalau cuma coklat-coklat itu gue beli gitu. Kan kita nggak bisa bicara sekarang gitu. Kita bicara nanti kalau kita tuh kolektor gitu ya. Bener-bener. Tapi kalau untuk gue yang paling susah sih Apa tuh Om? sebenarnya adalah ngeluarin barang-barang dari Eman. Iya. Karena barang-barangnya jadi bagian dari koleksi gue juga gitu loh bro. Gitu kayak gue dapet ini contoh ban ini untuk gue samping banget gitu loh. Gitu loh. Jadi sampai terus mainan-mainan yang udah aduh nggak jelas deh tetap gue ambil gitu loh. Nah itu ya nggak ya yang ngeluarin barang lu juga kan pasti kan? Iya. Iya kan? Barusan cerita tadi ada barang yang udah dia incer-incer tapi dikeluarin dia ke orang lain gitu kan. Nah kayak gitu bro jadi kira-kira gitu. Nah, gue sendiri nih dapetnya nih Om ngomongin soal itu, gue dapet barang dari mana gitu. Nah, mungkin teman-teman nih di sini gue sih bukannya gue pengen penjilat ke ekstrim nih kita ngomong ke ini ya. Ya gue dapet barang-barang terus terang aja dari kawan-kawan ekstrim gitu. Makanya gue sih nggak apa sih ya istilahnya gue nggak terlalu wah ini benci apa gimana gitu. Apa sih bahasa yang lebih tepat gitu ya? Karena mereka bagian dari sejarah, Betul. bagian dari saudara kita Betul. juga. Gue Betul. dapat barang-barang nih yang gue sebar ke kolektor-kolektor Vespa. Itu gue dari mereka karena pada eranya itu mereka tuh nggak main kayak gitu. Iya. Mereka nggak perlu, mereka cuman gue perlu Vespa nih bukan sebagai alat adu gengsi, buat sebagai alat cakep-cakepan. Gue cuman Vespa ini buat riding for fun, Iya. mengekspresikan Ekspresi. diri. Makanya dia nggak masalah stangnya diganti jadi stang batangan aja.
dijual, dia nggak perlu lampu stop yang SIM keder apa SIM apa. Nah, dilemparnya ke gue kebetulan Om. Nah, itu gue distribusikan lagi ke para kolektor. Walaupun sekarang berkembang kan yang jadi agak meresahkan itu yang Vespa sampah, yang apalagi yang meminta-minta nyadong-nyadong gitu. Nah, kalau menurut Om Beng sendiri nih, mumpung lagi ngomongin ya kan, maksudnya biar gimana ya, mereka ini kan saudara kita. Betul. Betul. Perlu diingat di luar dokumentasinya itu malah Vespa ekstrim Om. Betul. Karena di luar itu memang udah banyak Vespa yang orisinil. Betul. Orang luar tertarik membahas yang ini fenomena Vespa ekstrim di Indonesia. Nah, menurut Om Beng sendiri nih, apa nih pendapatnya? Orang sih udah banyak yang berpendapat, tapi kita penasaran ya, pengen denger ya dari sudut pandang Om Beng tentang Vespa ekstrim gitu. Gini ya, ini ekstrim, lo main klasikan, lo main matic, itu kan semua pilihan bro. Dan pertama adalah kita harus respect dengan pilihan orang gitu. Jangan cuma kita respect dengan pilihan kita aja. Apalagi kita dalam satu dunia gitu ya. Nah, kalau gua anggap kawan-kawan ekstrim ini hanya teman-teman Vespa gua yang nakal. Udah gitu aja, nakal aja gitu loh. Ya, rebel. Iya, rebel gitu. Jadi nggak apa-apa kan, gue juga ada teman gue yang baik, ada teman gue yang nakal, asal jangan yang kurang ajar gitu loh. Iya kan? Bener, nah, yang kurang ajar nih lah yang itu lebih ke attitude ya, bukan ke Vespanya gitu loh. Kalau Vespanya kan ini Vespa nakal sebenarnya. Dan memang bener yang di luar itu justru yang memberikan warna utama dari Vespa Indonesia itu adalah kawan-kawan dari Vespa ekstrim ini. Gitu loh. Itulah yang memberikan warna itu. Terakhir yang gua dapat mengenai kawan-kawan Vespa ekstrim itu, ada fotonya yang diikut sertakan ke kontes foto internasional. Gitu loh. Ada, dan itu Vespa ekstrim. Gitu loh. Bukan Vespa yang bagus-bagus kita punya atau bukan Vespa koleksi yang ori-orian ya enggak gitu. Jadi ada satu keluarga naik Vespa ekstrim dan itu dimasukkan sebagai salah satu kontestan foto di kejuaraan fotografi. Dan itu gue sebagai anak Vespa dan Indonesia, gue bangga banget gitu loh. Gitu loh. Gitu, karena kita terwakili walaupun mungkin itu bukan pilihan mainan kita gitu. Cara dia bervespa bukan pilihan kita. Bener-bener sepakat. Gitu loh, tapi dia teman kita gitu. Dia anak Vespa gitu. Dia saudara kita. Dia saudara kita gitu loh. Jadi seperti itu ya menurut gua gitu. Toh juga ya itu tadi di nakal itu kan juga ada kata akal gitu kan. Wah, itu dalam sih. Ya kan? Jadi, di nakal itu ada kata akal. Gitu. M-nya itu no. Gitu. Iya benar. Jadi itu kan gitu ya, sudut pandang ya. Iya, jadi, betul. Ya pokoknya memang slogan satu Vespa sejuta saudara ya memang benar-benar direalisasikan gitu ya, benar-benar nih satu benar-benar. Oh, banyak kok yang dapat istilahnya keuntungan dalam hal itu, misalkan barusan si Eman dapat barang-barang orisinil dari mereka dan akhirnya dari Eman terus ke kita. Itu kan secara tidak langsung. Benar. Iya kan? Secara tidak langsung itu ada gitu lah, kayak gitu loh. Soalnya kalau udah barang-barang ada di gua, ada di teman-teman yang lain itu nggak kunci. Berat udah itu. Masuk berangkas. Kalau kunci berarti butuh kunci yang pas. Nah, benar. Passwordnya harus pas, passwordnya ya kan. Ini kalau dari kameramen dari Om Tony nih ada pertanyaan, kira-kira asik banget tuh nyender sambil ngopian di belakang kamera nih. Iya, kaki lurus lonjor. Ada yang pengen ditanyain gak nih Om Tony, mumpung kita lagi kemarin nih? Gue sih udah terwakili semua memang yang tadi Om Beng bikin rangkuman yang mengenai sprint itu luar biasa banget buat gue sih. Luar biasa ya, pengetahuan banget ya. Iya benar. Amazing ya. Keren. Kalau dari Bang Ardin nih, mungkin ada yang pengen ditanyain atau pengen menambahin mungkin? Iya. Dari sudut pandang fotografer ya kan, tentang keindahan Vespa, lekuk-lekuknya. Tadi sebenarnya Isen cuma nanya demikian, ternyata dikasih ilmu semua, daging semua ya. Bukan main-main ya pokoknya ya. Kalau Bang Ian nih, suhu gue nih, panutan gue nih, ya kan dia banyak belajar ya dari beliau ya. Ini salah satu living legend ya, living legend. Motor Expo. Iya beneran. Iya kan? Enggak beneran. Enggak Motor Expo bener, kita banyak belajar ya. Gue banyak belajar sama dia sama almarhum. Ya bener. Gitu. Bener. Ya kalau gue sih speechless ya. Kalau buat gue Om Beng ini, kalau dulu kita hanya main dan menyimpulkan dikit-dikit, tapi Om Beng bukan hanya menyimpulkan, kemudian dia merangkai.
Iya Ya kalau gue bilang sih ini udah sekelas dutanya. Iya. Udah perlu deh begini. Bener Om Yan. Karena nggak semua orang bisa merangkai. Gitu. Benar. Hingga membuat satu kesimpulan yang benar gitu. Sesuai Iya kan? buku ya Om. Betul. Ya buku aja bisa disalahin. Iya. Artinya kan dari Iya. kumpulan-kumpulan Bener. edukasi yang ada dirangkai. Nah kita kan nggak sampai ke situ. Iya. Kalau dia buku dirangkai, kalau gua pada tahap buku dijual. Berarti lo satu Vespa For cuan, dong. for cuan ya kan. Buku dijual for cuan gitu. Bukan sih ininya bukan masalah cuan. Lo karena punya double bro. Itu karena gue punya double kata Om B kan, kalau kita punya dobelan gitu. Permasalahannya kan gini Om, gue punya dobelannya banyak. Dobelannya segudang nih. Nah itu dia juga, gue juga bukan mengkritisi buku aja sih. Iya, Ada iya. film-film Indonesia yang Settingannya nggak pas ya. settingan nggak pas dengan genre-nya dia yang dokumenter. Gitu, ada film dulu terkenal gitu loh. Iya. Ada film dulu terkenal itunya dokumenter. Tapi dia keluarkan dia tahun ini, tapi keluar Vespa-nya tahun ini. Iya, betul. Gitu loh. Wah, ini Gatel ya. gua sampai gue bilang ke teman gue, yuk kita kritik ini yuk, teman gue dulu film. Jangan Om, ini orang film yang besar gitu loh. Enggak, ini bukan masalah itu gitu loh. Iya, iya. Masalah ini juga lu kan dokumentasi ya, dokumenter. edukasi. Harus ada di edukasi kesesuaian. Nah maka dari itu untuk teman-teman yang di dunia film sinematografi kayak gitu, kalau memang dokumenter ada aspek Vespanya akan lebih baik ya Ngobrol. Nah kira-kira kayak Ngobrol gitulah. gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Period years-nya cocok. Iya, jadi Iya, detailing iya. yang itu dapet gitu loh. Kalau di luar tuh, Tapi jangan sebut film ya. Iya, itu Wah, dia kok gitu. Gini, Nah, gitu, gitu. sayang banget gitu, Betul. padahal filmnya booming banget Itu dia. Itu si filmnya itu Dan- pas nih motornya. gitu. Nah, kan pasti semua karena kan kita pemain di situ, kita ngeliat, aduh kok Vespanya nggak pas. iya gitu tahun sekian iya. Nah tapi tentunya kita kan juga punya solusi. Harusnya yang kayak gimana? Yang kayak gini loh. Iya. Lu nyarinya di mana? Di sini loh. Kayak gitu. Iya. Gitu. Bahkan beberapa tahun yang lalu juga ada sinetron dari Korea juga kebetulan itu juga konsultasi. Om, gue pengen bikin sinetron di Bali mengenai yang ada background Vespanya. Tahun berapa? Lu setting tahun berapa? Gitu loh. Lu maunya apa? Nah itu kayak gitu. Oh, Jadi iya. semoga itu akan pas gitu Iya. loh. Jadi kita tidak bicara terus lu bayar gua berapa? Enggak. Benar. Yang penting semua yang lu bikin, lu pasti bikin sesuatu karya seni kan pasti detail ya. Detail, iya, Ditambahkan benar. gitu. Benar, Kalau dari detail. aspek segala detail Iya, tuh iya. oke banget gitu loh kan. Iya benar. Gitu. Terus belum lagi kostum segala Iya. macem gitu kan. Ini Iya. kita dari anak Vespa ngeliat ini nggak gini. Iya. Langsung runtuh itu. Iya, langsung cerita. ilfil jadinya, Iya. padahal bagus Iya, ceritanya, bagus, ya, betul. situasinya bagus, cuman aduh sayang Sayang gitu ya, gitu. sayang Masih gitu. ada bolong. Jadi kayak gini, kelihatan filmnya gitu. Padahal kan film kalau itu real kan kita kayak kebawa ke masa itu Iya, gitu kan. iya. Wah, gitu itu luar biasa sih. Nah itu yang tahu cuma anak Vespa doang. Kalau Iya. penikmat lainnya ya mungkin hanya Ya fisik udahlah, aja Vespa benar, nih, benar. Vespa tua gitu loh Iya, kan. iya, Itu, iya. itulah makanya yang kita belajarin juga kayak gitu loh. Ketidaksesuaian kalau emang dari situ, terus ini semua buku kita kupas satu-satu, salah satunya jadinya kayak gitu, intisarinya biar gampang dibaca gitu. Nah masalah terus kontroversi, gue pikir biarin aja lah gitu. Ya kan? Itu kan warna sebenarnya. Betul. Proses pembelajaran Proses pembelajaran, terus semuanya ada di situ. Jadi jangan judge terlalu cepat ya. Benar, Iya. benar. Harus kita ini dulu, saring dulu, kita coba dengarkan, baru kita sampaikan gitu ya. Nah, Jadi- gimana? Iya enggak, jadi ketahuan seberapa dalam lu mainnya, seberapa jauh lu mainnya. Benar. Lama-lama jadi sensitif ya. Iya sih, itu tergantung nanti pemirsa yang menonton netizen Iya, ya. gitu. Tapi kayaknya kalau Ya maksudnya jangan disikapi dengan sensitif. iya jangan disikap Iya. dengan sensitif, jadi santai aja gitu kan, dunia Vespa kan luas. Nah, Om Beng, terakhir nih mungkin nih, harapannya Om Beng nih, khususnya di pervespaan nih, ke depan nih, untuk skena pervespaan di Indonesia itu kayak gimana gitu kan, Om Beng, terus sama harapan Om Beng sendiri nih terhadap apa yang Om Beng udah koleksi ini, pengen kayak gimana lagi sih Bang Om? Oke. Harapan gua adalah bahwa basically Vespa adalah sebuah produk teknologi ya. Jadi saat kita ada dalam dunia teknologi, itu teknologi selalu berkembang. Yes. Gitu loh. Jadi kita pun juga harus berkembang. Walaupun base kita klasik, gue pikir nggak ada salahnya juga kita tahu perkembangan Vespa di
berikutnya di klasik, di Matic, dari iGet, terus dari sebelum iGet, 3V, 2V. Nah itu sebagai itu gua pikir itu juga bagus untuk nantinya. Karena apa? Karena dari sisi kita lah ini hal itu didapat, ya. Bukan dari sisi bukan dari sisi dealer. Karena mindset dealer adalah bukan itu. Misi dealer adalah bukan itu. Misi Piaggio Indonesia itu adalah menjual. Laku sebanyak-banyaknya. Nah, kita sebagai penggemar, kita ambil sisi edukasi. Gitu loh. Itulah yang makanya gue juga dengan kawan-kawan dari Piaggio Indonesia itu suka diskusi mengenai perkembangan Vespa. Itulah posisi kita sebenarnya ada di situ sebagai penggemar. Jadi kita tidak harus gue anak klasik nih, gue nggak mau berkembang itu. Ya itu sih pilihan lu ya, bebas gitu loh. Tapi karena ini base-nya adalah teknologi itu selalu berkembang. Nanti ini akan ada listrik, habis listrik ntar mungkin ada fusi nuklir, gue nggak ngerti lagi gitu kan. Gitu. Nah nanti kalau itu semua kita pelajari, ya kita akan menjadi itu tadi smart kolektor, jadi smart penggemar gitu loh. Nggak mudah ditipu, nggak mudah diiming-iming yang nggak jelas gitu loh. Ya kan kayak misalkan terus ada kontroversi anak Matic, anak itu enggak lah, itu nggak ada gitu loh. Ntar kalau ada terus ada anak listrik gimana? Anak listrik dong, Vespa listrik dong, kan nggak juga gitu kan. Kalau ada Vespa terbang, iya, lu bukan di atas lu, anak Vespa bawah lu kan. Kalau kayak gitu. Iya, di atas kan gitu. Nggak benar jadinya, nah itu gitu loh. Nah, terus untuk harapan gua adalah dengan barang-barang gua ini ya tetap gua akan selalu memberikan edukasi mengenai Vespa. Masalah nanti benar atau nggak benar ya ayo kita compare. Gitu loh, ayo kita compare kayak edukasi kayak ini semua, ayo kita compare mana yang benar. Nah itulah menjadi sebuah kebenaran yang mutlak gitu loh. Karena ini kan bukan sesuatu kebenaran yang nggak mutlak. Ini semua bikinan orang. Iya benar. Gitu loh. Ini semua bikinan orang, ada dokumentasinya semua gitu loh. Enggak katanya gitu loh. Medsosnya apa sih, Om Beng? Kalau teman-teman nih pengen biar mendapatkan edukasi nih dari Om Beng, harus mantau kemana nih gitu? Itu kemana sih medsosnya, boleh di mention nggak? Jadi biar teman-teman langsung cus ke sini. Medsos gue tuh di IG they call me Om Beng. Nah kalau di Facebook Om Beng, udah itu aja. Jadi teman-teman penonton Rasti Garasi yang pengen dapat informasi lebih lanjut mengenai dunia pervespaan bisa langsung tuh follow dan ikutin, DM langsung juga bisa Om Bengnya. Ngobrolin Vespa emang kagak ada habisnya. Yang dibahas luas, yang dibahas banyak, yang diobrolin seru banget. Masing-masing person, masing-masing orang, masing-masing individu, kolektor atau penggemar, antusias punya cara menikmati, cara pandang terhadap pervespaan duniawi ini. Yang pasti kita yang bijak-bijak aja ya Om Beng ya, menilai, menyikapinya. Yang penting dibikin asik aja gitu. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak sih ya sama Om Beng nih udah berkenan menerima gue sama teman-teman nih untuk bisa sowan ke sini, ya kan? Mungkin terakhir, dari tadi terakhir ya, ini terakhir, tadi udah nambah lagi. Mungkin ada yang Om Beng nih pengen sampai ini spesial request gue, yang pengen Om Beng sampai ini buat penonton nih yang setia nih, rajin nontonin channel YouTube Rasti Garasi nih. Oke. Jadi kita keep solid aja bro. Kita semua saudara kok, gitu loh. Itu aja sih. Jadi kita tetap jaga respect dengan orang lain, kita respect dengan perbedaan kita, respect dengan pilihan-pilihan kita masing-masing. Gitu. Karena Vespa yang dibangunkan atas dasar kebersamaan. Oke? Thank you. Oke, thank you. Gue Eman Vigano di kediamannya Om Beng dengan Temannya Eman dengan Ian Vigano, dengan Om Beng dan Fans beratnya Bang. Sampai jumpa lagi di ngobrol-ngobrol singkat gue di Rasti Garasi. Sampai jumpa lagi, ciao.